Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan memakan korban jiwa. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Virus corona di Indonesia Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Claudia, mahasiswa yang saat ini diamanahkan untuk mengabdi dalam program kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro Tim 1 tahun 2021-2022. Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Universitas Diponegoro juga mendapat predikat World Class University di Indonesia dengan peringkat 8 dari 4.625 universitas. Sebagai universitas terbaik di Indonesia, Universitas Diponegoro berharap mahasiswanya memiliki simpati dan empati terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Upaya tersebut diwujudkan melalui kuliah kerja nyata atau KKN. Kasus COVID yang hingga awal tahun 2022 belum juga berakhir menjadi dasar tema pelaksanaan kuliah kerja nyata saat ini, yaitu pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Lokasi KKN yang saya dapatkan berada di Kelurahan Bangatayuetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa yang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Kecamatan Genuk yang merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang berada pada wilayah dataran rendah dengan ketinggian tanah sebesar 0 hingga 2,5 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan kurang lebih 2.000 sampai 3.000 mm per tahun dan suhu udara rata-rata yaitu 29 sampai 36 derajat Celcius. Sebagian wilayah Kecamatan Genuk merupakan kawasan industri, sehingga wilayah ini menjadi magnet bagi para pencari kerja. Hal tersebut tentu saja berdampak pada pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan yang sangat pesat. Akibat pertumbuhan penduduk tersebut, maka mayoritas penggunaan lahan di Kecamatan Genuk adalah permukiman. Seperti halnya pada Kelurahan Bangatayuetan, penggunaan lahan yaitu sebagai permukiman, pekarangan, dan sawah serta fasilitas umum dengan luas wilayah sebesar 185.269 hektar yang terdiri dari 9 RW. Jumlah penduduk pada tahun 2018 tercatat 13.633 jiwa dengan proporsi penduduk laki-laki sebanyak 3.375 jiwa dan penduduk perempuan 3.242 jiwa. Kelurahan Bangatayuetan berbatasan langsung dengan Kelurahan Sambung Harjo di sebelah utara, Kelurahan Tlogomulyo di sebelah selatan, Kelurahan Penggaron Lor di sebelah timur, dan Kelurahan Bangatayu Kulon di sebelah barat. Kelurahan Bangatayuetan memiliki potensi yang sangat beragam. Salah satunya adalah tanaman toga atau tanaman obat keluarga, yang mana di setiap RW mengalokasikan halaman rumah dan sebagian sisi jalan gang sebagai area hijau yang ditanami oleh tanaman rempah dan tanaman obat.
Hal tersebut menjadi upaya masyarakat dalam penghijauan lingkungan, sehingga kelurahan ini disebut sebagai kampung rempah-rempah karena terdapat macam-macam jenis rempah-rempah yang ditanam, kemudian dikemas dan menjadi produk unggulan dari kelurahan. Sarana dan prasarana yang terdapat di Kelurahan Bangetayu Wetan cukup lengkap. Kelurahan ini memiliki masjid, musola, kelompok pertokoan, UMKM, posyandu, taman, dan fasilitas pendidikan normal berupa PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, serta pendidikan non-formal yang disebut sekolah sore atau sekolah keagamaan yang dapat diakses dengan mudah. Aktivitas sosial budaya masyarakat yang sering dilakukan di kelurahan ini adalah arisan, bank sampah, gotong royong, dan pembasmian jentik nyamuk oleh FKK atau Forum Kesehatan Kelurahan. Aktivitas tersebut rata-rata dilaksanakan pada pagi hari, sore hingga malam hari, karena mayoritas masyarakat bekerja pada waktu siang hari. Selain itu, kelompok masyarakat yang berada di Kelurahan Bangetayu Wetan juga cukup beragam, seperti kelompok PKK, FKK, Karang Taruna di setiap RW, dan kelompok masyarakat yang mengelola UMKM di Kelurahan Bangetayu Wetan yang disebut Kopi Lelet. Kelurahan Bangetayu Wetan memiliki berbagai karakteristik dan permasalahan yang berbeda-beda di setiap RW. Melalui survei lapangan, mahasiswa menelaah dan kemudian merumuskan strategi penyelesaiannya. Salah satu permasalahan yang ada di Kelurahan Bangetayu Wetan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan COVID-19. Hal tersebut menjadi dasar mahasiswa KKN dalam membuat program. Protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana dan mudah dipahami. Program yang pertama adalah pembuatan buklet redesign taman sebagai ruang terbuka publik berbasis masyarakat. Penataan ulang taman tersebut mengusung tema Taman Tanggap Covid. Konsep sociable green space yaitu penyediaan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, area PKL, tempat sampah 3R, koridor hijau, dan area bersantai. Konsep public space dan physical distancing di mana diberlakukan penerapan pengaturan jalur keluar dan masuk, bangku berjarak, tata letak dan sirkulasi jarak 1 meter, dan pembatasan jumlah orang di satu tempat. Tujuan pembuatan buklet tersebut untuk menciptakan ruang terbuka yang aman dan nyaman serta berkelanjutan. Program yang kedua yaitu panduan pedagang dan pelanggan guna menjaga diri dari penularan COVID-19. Program tersebut disebarkan melalui media flyer bersamaan dengan sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan produk dagangan. Program yang ketiga yaitu pembuatan peta persebaran UMKM. Tujuan program ini adalah untuk membantu mempermudah akses informasi terhadap persebaran UMKM yang potensial di Kelurahan Bangetayu Wetan secara luas, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Program yang terakhir adalah himbauan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran utama yaitu para remaja Kelurahan Bangetayu Wetan. Program tersebut dilaksanakan dengan menyebarkan flyer. Buat anak-anak KKN Undip yang sudah menjalani program KKN di Kelurahan Bangetayu Wetan khususnya dan di RW 7, pesan saya yang mudah-mudahan dengan adanya program KKN di wilayah Bangetayu Wetan ini, nanti apa yang didapat di lapangan itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena menurut pemahaman saya sebenarnya banyak ilmu yang harus ditimba di masyarakat seperti itu. Banyak ilmu yang tidak dapat di bangku kuliah tapi bisa didapat di masyarakat itu. Nah terus, dan mudah-mudahan begitu juga sebaliknya,
selama ber-KKN di Kecamatan Wetan khususnya di RW 7 ya nanti remaja khususnya di RW 7 dan juga masyarakat pada umumnya di RW 7 Kecamatan Wetan bisa mendapat manfaat juga seperti itu. Baliknya seperti itu. Kira-kira dari saya itu aja. Terima kasih.